Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para kiai, para sesepuh, ketua LBM cabang Sidoarjo yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan tansah diberkahi sehat wal afiat. Para kiai, para sesepuh lan ustadz yang Allah hormati, kita akan memulai Bahsul Masail ini, tapi sebelumnya akan saya sampaikan sesuai dari MC tadi bahwa moderator akan didampingi beberapa unsur. Yang pertama adalah notulen. Mohon dengan hormat Ustadz Haji Muhammad Fauzan Arif SAI untuk menempati tempat notulen, dibantu oleh Ustadz Muhammad Khalid. Sampun siap. Yang kedua, tim perumus, mohon dengan hormat Kiai Haji Sya'roni Ahmadi MPDI, monggo Yai, didampingi sama Kiai Haji Muhammad Musawir SAI. Sebelah kanan niku nggih. Lajeng di sebelah paling kanan sendiri sebagai musaffi untuk menetapkan, memutuskan seluruh rangkaian dari musyawarah Bahsul Masail kita. Yang pertama, Dr. Kiai Haji Ali Wafah MAD. Alhamdulillah beliau sudah ada di sebelah kanan. Kemudian dilanjut untuk yang kedua, Insinyur Kiai Haji Ahmad Anas, beliau berhalangan hadir ya. Kemudian Kiai Haji Nasrullah MPDI, ini tadi rawuh beliau, tapi karena jamnya bersamaan kali kegiatan di IBM, beliau sehingga belum bisa. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya, Dr. Andes Kiai Haji Misbahul Munir SAG. Konfirmasi ini disebut dari mana nggih? Kiai Misbahul Munir. Oke. Baik, jadi beliau sementara di Musafih ada Kiai Dr. Kiai Ali Wafah, mungkin nanti akan dibantu oleh dari cabang Gus Abdullah Munawir. Beliau itu putra menantu Kiai Abdi Manap, Ketua Tanfidiyah Sidoarjo periode dua periode sebelumnya ya. 2006 sampai 2016 ya, dua periode ya. Itu beliau kediamannya atau tempat tinggalnya di Desa Buaran Jabon. Buaran Jabon itu sebelah timuripun Lumpur Lapindo. Cucunipun Al-Maghfirlah Kiai Fadil. Cucu menantu. Jadi Gus Manap menika menantunipun, nah menika menantune Gus Manap, ngoten Gus nggih. Alhamdulillah beliau rawuh, jadi nanti bisa dampingi Kiai Dr. Ali Wafah. Para kiai, para ustadz yang Allah hormati, kita awali dulu untuk kegiatan pada Bahsul Masail hari ini. Mudah-mudahan seluruh yang kita bahas, pertama, Allah memberikan kemudahan kita dalam pemahaman kutubuh para salafus sholih, terutama pemahaman kita kepada Al-Quran, As-Sunnah. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita diberi kecerdasan akliyah kita dan kecerdasan hati kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi nilai pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jariah yang bisa kita akan rasakan di alam baka nanti. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul apa nggih? Nggih, sekali nanti akan dilengkapi dengan tim notulensi, perumus dan musahih yang tadi sudah saya sampaikan. Semua bisa diterima nggih. Jadi untuk saat ini yang berada di depan ini dikasih amanat tertentu, tapi pada prinsipnya insya Allah sama. Kita ini peserta tahsul masyair. Yang kedua, seorang moderator yang ditentukan tadi akan menunjuk dan menentukan bagi peserta tahsul masail yang akan mengungkapkan pendapatnya. Jadi setelah nanti saya bacakan masail kita, as'ilah itu pasti dan saya husnudzon akan ada tanggapan-tanggapan dari peserta musyawirin. Karena boleh jadi saking banyaknya, maka nanti saya selaku moderator akan saya tunjuk siapa yang lebih dulu untuk itu. Ngerti nggih? Yang kedua, setiap peserta yang akan mengungkapkan pendapatnya agar menyebutkan terlebih dahulu nama dan daerah tempat tinggalnya. Jadi mohon, kenapa ini kita bermaksud saling ta'arufan. Jadi umpama abaturkan mau mengawali dan nanti menyebut nama beliau asalnya dari mana. Ini biar saling mengenal. Kalau dari semua persis napa kita jadikan sampun tepang sedanten. Sebagian kan ya, tapi kan sebagian yang lain kasih. Jadi kalau niki maki kita manfaatkan gitu. Jadi bukan bermaksud apa, niki namun kangge saling mengenal. Oh Pak Kiai ini dari ini, ngaten. Yang keempat, setiap peserta yang mengungkapkan pendapatnya agar menyertakan marojik atau referensinya. Jadi kita niki derek kiai ini kalau nek maturaken argumentasi niku mboten ngapunten istilah asbun asal bunyi. Nah, nggih. Jadi kita sampaikan itu nanti diharapkan demikian. Kemudian yang kelima, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara peserta tahsul masail yang saling mempertahankan argumentasi dan marojiknya, ini bisa jadi terjadi nanti satu di antara jenengan sing siji pendapat yang ini, sing siji ini ngoten, saling mempertahankan ngoten. Nah, biar boten berlarut-larut dan tidak terjadi istilah debat kusir, maka nanti akan kita serahkan kepada tim perumus dan sekaligus ke tim musahih. Setuju nggih? Nggih. Nek ngoten kan gak mari-mari lah ngoten nggih. Kan wong bal-balan niku lho bali situ. Sing main wong kali likur nggih. Lah iki nek kapan gak ana wasite. Wis ngene-ngene. Mboten hati liar. Mula beliau-beliau ini nanti insyaallah sebagai salah satu wasit baik di tengah maupun di garis itu. Kemudian yang keenam, setiap keputusan sidang hasilnya nanti terlebih dahulu akan ditasqih oleh tim musahih. Jadi setelah beberapa pendapat-pendapat yang muncul di antara jaringan itu, pada akhirnya nanti akan kita serahkan kepada tim musahih untuk diputuskan. Itu kalau sekiranya memang bisa diputuskan. Tetapi kalau tidak bisa dihindari, ada istilah nanti namanya mauquf. Ada kemungkinan seperti itu. Dan paling akhir, tatib ini, hal-hal yang belum termaktub dalam tata tertib ini akan disempurnakan dengan prinsip asas musyawarah bersama. Jadi anak kurang cocoknya dari beberapa tata tertib ini kita nanti bahas bersama jenenge satu pendapat ini kan rumusan yang kita buat, mungkin ada di antara jenengan yang boten sepaham. Nanti kita rundingkan bareng. Terus pundi yai? Sepakat niki? Sepakat? Alhamdulillah. Kalau sampun kita akan melihat as'ilah demi as'ilah yang ada. As'ilah itu alhamdulillah sampun kita share di kisaran
2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu sampun kita share di situ, yang kemudian 2 peserta paling utama itu jajaran Surya tingkat ranting dan Tanfidia tingkat ranting ditambah Surya MWC plus ada 1 perwakilan para kiai, para sesepuh yang di luar struktural ini. Jadi ini semua kita adalah para kiai, para utusan dari NU Sukodono. Saya akan bacakan untuk as'ilah pertama. Mungkin jenengan yang membawa HP bisa langsung dilihat, atau yang undangan bisa dilihat juga. As'ilah pertama, hukum meminjam dana kas masjid. Deskripsi masalah: pada umumnya masjid memiliki banyak kas yang didapatkan dari beberapa sumber yang jika tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan fisik, kas tambah lama tambah banyak, jadi numpuk tambah kuatan. Nah, jika kas ini diketahui oleh masyarakat sekitar masjid, maka tidak menutup kemungkinan mereka mau berhutang untuk kepentingan pribadi. Sakit dipahami gitu-gitu? Jadi cara umpama kula damel kesimpulan ngene. Krana masjid iki danae kuwata, pembangunane wis mantun kabeh, kegiatan lintu mboten sepinten butuh banyak biaya, tapi kasih kuwata ana tanggane niku pas butuh, terutama biasanya ngapunten, tanggane niku takmir. Nah, kepada Pak Takmir, tangga sing butuh niku bejo. Ya apa aku nek nyelang duwike kas masjid. Ngoten nggih kira-kira. Enten ngoten niki, Pak? Alhamdulillah, berarti as'ilah niki nggih, as'ilah ini insyaallah betul-betul terjadi di masyarakat. Niki sing kita sebut kalau wau as'ilah dangane urusan diniyah atau ijtimaiyah. Antara soal agama dengan sosial ini terjadi. Maka pertanyaannya, dari deskripsi itu muncul pertanyaan. Pertama, bagaimana hukumnya takmir masjid meminjamkan dana kas masjid tadi kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi? Jadi saya ulangi, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya takmir masjid meminjamkan dana kas masjid tadi kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi. Jadi mungkin barangkali kalau garis bawahi, 1, pengurus takmir entah 1 saja atau beberapa orang telah meminjamkan kepada seseorang bersifat pribadi. Nah, kita dos pundi ansal nopo boten. Saya percaya husnudzon jenengan pun ada macam-macam referensi yang sudah jenengan siapkan. Monggo saya persilakan untuk as'ilah pertama nggih. Nanti as'ilah kedua setelah yang pertama sudah rampung. Saged difahami? Sampun siap? Monggo ngapunten untuk mic-nya yang di peserta tadi. Niki keleresan insyaallah live YouTube Pak niki langsung live niki nek jenengan sing ada napa HP Android langsung saged niki dian napa namine dipun tingali. Monggo sampun. Oke. Terus beliau nek wis ketok ngeten nek jenengan sing kepengin mantu dados pados-mantu sing beliau-beliau ini yang argumentasi bagus, monggo. Nggih, monggo. Pertama, pundi? Apunten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mahmud dari Ranting Patimonegoro. Terima kasih sedikit waktu yang diberikan kepada kami. Ini memang hukum satu ini baru muncul sekarang. Sudah lama
dan mendengar buka YouTube. Perlu kita garis bawahi, mohon ya, ini musyawarah bukan debat. Di dalam yang saya baca itu tertera kalimat takmir. Di sini takmir itu tidak hanya ketua, kita sering salah paham. Takmir itu terdiri dari ketua sampai terakhir berapa orang. Kalau toh masalahnya ini hutang piutang pribadi, itu nanti resikonya itu pribadi. Mohon maaf, saya ketua takmir, mohon maaf, tanpa musyawarah, ini teman saya hutang pribadi. Apapun alasannya, mau digawe tombol, mau digawe tombok, mau digawe apa, pribadi. Ya mohon maaf, kita sering bertengkar sama takmir. Munculnya baru nek geger panggil, apunten ya. Munculnya wis gak nyaur hutang di masyarakat muncul. Yang disalahkan takmir. Padahal takmir ini kan banyak, ketua sampai terakhir berapa orang. Ini pribadi. Resikonya jelas pribadi. Tapi yang dampaknya takmir sopo. Pada yang disebut itu satu, kata si A kan takmirnya pribadi ke rumah dengan rayon dan sebagainya. Ini mohon nanti teman-teman sekalian yang saya hormati, ini dampaknya nanti namanya musyawarah. Kalau toh ada orang hutang, kita kumpul bersama seluruh takmir masjid, bahas malah si A hutang ini, nanti non sewu resikonya kita bersama-sama Bang ya. Nek takmir dikumpulkan kan resikonya sama-sama, tidak pribadi satu orang. Makanya pentingnya musyawarah seperti itu. Kenyataannya di lapangan saya yakin 80% saya menganggap itu utang pribadi sesuai dengan tema itu. Nah, masalah ini boleh kita buka. Yang nanggung, yang memberi hutang itu bukan atas nama takmir, berarti itu pribadi. Saya mengatakan tidak boleh. Tidak boleh bisa kantinnya itu bisa cara kasar ngomong jadi baca gak oleh kan. Orang menganggap ya mungkin haram, ngapunten kalau kakunya seperti itu. Ya mungkin ini sebagai kata pembuka Pak, ngapunten ya. Ini memang sangat penting sekali. Jadi takmir itu tidak hanya ketua saja. Bisanya takmir itu biasanya itu pribadi ya. Mungkin ini yang sebagai kata pembuka, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mahmud saking Padumo nggih. Enten maroji sing saged ditampilaken. Enten rujukan mau pendapat terakhir jenengan mengatakan bahwa itu tidak boleh. Lah ngoten to nggih. Nah niku enten rujukan sing jenengan sampaikan. Intinya itu mestinya itu mohon maaf untuk musyawarah mufakat. Oh nggih, gitu nggih. Baik. Insya Allah yang saya tangkap gini, jadi beliau menggarisbawahi pengertian takmir itu bukan seorang diri. Jadi ada ketua, ada sekretaris, bendara, semua terutama pengurus harian. Nah mungkin dalam hal ini tadi sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud tentu bukan ketua saja, mungkin bendaranya, mungkin sekretarisnya meminjamkan kepada seseorang yang bersifat pribadi juga, dan memang itu yang dimaksud di as'ilah ini. Jadi deskripsi dari ini tadi yang dimaksud adalah bukan ketua takmir mawon, tapi seluruh jajaran ketakmiran yang terutama waktu niku dikasih amanat untuk menjaga dana, tapi kok meminjamkan ke orang lain dalam bentuk pribadi juga. Beliau itu yang dimaksud, dan ungkapan terakhir dari beliau tadi kalau itu adalah tidak boleh, itu ya alasannya, tapi marojiknya belum ditemukan. Oke, matur nuwun Yai Mahmud, monggo ingkang itu. Sebentar itu nih masih di as'ilah pertama, monggo ingkang wengking. Ustaz Gatot.
Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Bapak Gatot Binbanu dari Bukit Surya Kampus 10. Ya, pertama saya mau kasih pengantar dari jawaban bolehkah meminjam dana masjid untuk kepentingan pribadi. Yang pertama bahwa dana infak yang masuk ke masjid itu ada hukum sifatnya muqayyad, ada yang ghairu muqayyad. Muqayyad itu terbatas. Contohnya kalau di masjid saya Kampus 10 itu dulu ketika masa bangun itu dibedakan antara dana pembangunan dengan dana ketakmiran atau meramaikan masjidnya atau operasionalnya itu dibedakan. Saya termasuk waktu itu sekretaris pembangunan masjid, jadi tahu betul bagaimana memisahkan antara dana pembangunan masjid dengan operasional masjid. Nah, yang pembangunan itu muqayyad, diorak nyumbang dengan amplop, dengan tulisan, dengan angka. Nah, ini muqayyad, tidak bisa dipakai yang lain-lain. Tapi ada yang ghairu muqayyad, tidak terbatas pada hal itu. Nah, itu bisa disikapi kalau yang ghairu muqayyad. Contohnya dana lazis. Aziz itu infak namanya. Infak itu beda dengan sedekah, beda dengan zakat. Infak itu sebenarnya kalau dilacak dari definisi fikih itu apapun harta yang kita dermakan. Bahkan kalau kita kasih uang pada PSK itu namanya juga menginfakkan. Itu boleh dipakai apapun, bahkan maksiat betul itu infak. Sebenarnya itu pengantar. Nah, kemudian saya mencoba menjawab karena ini pertanyaannya menarik. Menarik itu maksud saya ada hubungannya sama kopi, aspak, dan rokok. Yang pertama, betul kata apa tadi. Yang pertama kita lihat masjid dari aspek organisasi. Dari aspek organisasi itu ketakmiran yang berarti semua orang. Dan di dalam sebuah organisasi itu ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu akan terjadi antara pengurus dengan pengurus, kemudian pengurus dengan jamaah. Paling tidak ada 3 elemen masyarakat yang terkumpul di situ. Nah, kalau melihat organisasi maka meminjamkan duit masjid itu boleh kalau di dalam kepengurusan atau keorganisasian itu memang sudah disetujui akan ada urusan pinjam meminjamkan dana masjid. Nah, ini ada sebuah kaidah yang bersumber dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Wal muslimuna 'ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haram." Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi meminjam dana masjid bisa sah jika telah ada kesepakatan di antara 3 elemen di atas. Kesepakatannya bahwa dana masjid itu memang berbunyi bisa dipinjamkan kepada seseorang dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh organisasi. Dan kalau sudah seperti itu, maka tidak boleh ada pihak-pihak yang mengkhianati kesepakatan itu. Jadi justru tidak setuju dengan adanya peminjaman, itu malah pengkhianatan.
kalau memang ketakdirannya sudah bersepakat sebagai organisasi seperti itu. Dalilnya lagi ada di Fathul Lahil Manan halaman 150. Al-mawqufu utawi kang den waqafaken ala masolihil masajid ing atase kemaslahatan masjid yang diwakafkan untuk dana maslahah masjid kama fi mas'alati su'al dalam pertanyaan seperti di atas ya juzus sarfu fihi boleh ditasarrufkan dalam hal-hal al-bina'u bangun wa tajsisul muhkami dan step menguatkan bangunan. Wafi ujrotil qayyim bayar takmir pengurus boleh dibayar profesionalisasi. Di NU itu anti profesionalisasi padahal dalil paling pinter. Walau al-ini pengajar imam wal hasri tuku karpet berduri tuku minyak wakada fima yurobikul musallin dan juga boleh untuk menyenangkan para jamaah minnah wikohwatin seperti menyediakan kopi begitu wabukurin tuku dupo-dupo gawe nek maulid nabi iku yuqaddam min dzalikal aham fal aham tapi harus mempertimbangkan mana yang lebih penting dan yang kurang penting dan lain seterusnya. Faya juzu sulh fi mas'alati su'al lima dzakara sa'il idza fadula min imaratihi boleh melaksanakan mentasarrufkan harta-harta itu seperti yang sudah tersebut di atas idza fadula kalau sudah melebihi min imaratihi dari urusan peramaian masjid walam yakun sama wa ahammu minhu minal masolih sedangkan tidak ada lagi masalah yang lebih penting dibanding hal-hal tersebut. Tadi disebutkan oleh bahwa dana itu jib wakil. Dana masjid itu jib wakil. Maka itu boleh. Dalam Bughyatul Mustarsyidin boleh juga disampaikan. Wa yajuzu bal yundabu boleh bahkan disunnahkan lil qayyimi bagi takdir ayyaf alam untuk melaksanakan mayak tadu fil masjid min qahwatin wa dufunin menyediakan kopi rokok niki mboten enten rokok aja ben paling kumanten diwaca dalile ngeten enten rokok tambah wa ghairihi dan lain-lainnya mimma yurabbitunah wal musallin sesuatu yang bisa menyenangkan para jamaah salat wa illam yuqtada qablu meskipun tidak dibiasakan sebelumnya. Ini berarti mendobrak kebiasaan Bughyatul Mustarsyidin. Boleh idza zada ala imaratihi kalau dana itu sudah melebihi kecukupan. Bangunnya pun nabi karena rawat gede dan lain sebagainya ada kubur. Itu jawaban pertama ya. Jawaban kedua, boleh jika telah mendapatkan izin dari wakif. Walaisa linadhiril waqfi wa waliyil mahjur tidak boleh bagi nadhir wakaf atau wali mahjur wali yang tidak boleh mentasarrufkan harta al-iqtiradu lahu linahwi nafaqatin wa imamatin untuk meminjamkan dana masjid untuk nafkah atau lain-lainnya pembangunan dirinya dan lain sebagainya kaikurodi malihi seperti dia meminjamkan hartanya illa bi'idnil waqifi awil hakimi kecuali dengan izin wakif atau hakim. Nah, ini ya. Jadi tetap ada perkecualian kalau boleh ada izin wakif. Nah caranya bagaimana nih para bapak? Jenengan kalau ada di masjid itu kotak, maka bisa dikasih 2 lubang. Satu untuk masjid, imaratul masjid, satu infak umum. Gitu. Kemudian disosialisasikan kepada masyarakat bahwa yang infak umum itu adalah operasional tanpa batas. Nah, kalau mereka memasukkan dana itu ke dalam batas infak amal yang umum, maka itu boleh dipergunakan.
Jawaban ketiga, tetap boleh jika peminjam adalah seorang hakim atau penguasa. Ini ada keterangan di kitab Mausu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah. Amma Syafi'iyatu faqad fasalu fil mas'alati. Anapun ulama-ulama Syafi'iyah itu memecah-mecah, jadi mentafsir dalam persoalan di atas. Faqad la yajuzu iqrarul wali ma la walihi bin ghairi daruratin. Demikian balik. Seorang wali itu tidak boleh meminjam harta muwalinya idza lam yakun al-hakim, kalau dia bukan seorang hakim atau penguasa. Amal hakim fayajuzu lahu indahum iqraru min ghairi darurah. Tapi kalau ia seorang hakim atau penguasa, maka hukumnya boleh min ghairi daruratin, tanpa ada unsur darurat sekalipun. Tapi kalau Imam Subki itu disyaratkan disyarti yasaril muqtarid, kalau si penghutang itu kaya. Jadi hakim atau penguasanya kaya dan amanah. Itu syarat-syarat tentang kalau boleh meminjamkan dana masjid. Jadi saya tadi perinci ada 3 jawaban. Dari sudut pandang organisasi bisa, dari sudut pandang izin wakif juga bisa, dari sudut pandang seorang penguasa, wali itu, maka juga diperbolehkan bahkan tanpa unsur darurat. Sehingga para hadirin, jawaban yang paling besar itu memang harus ditafsir. Boleh itu ditafsir, bahkan sunnah tapi juga ditafsir. Yurabbiul musallin, ada orang yang misalnya ke masjid kita terus kemudian nggak punya baju, nggak punya sarung, kita kepengen senangkan, kita ambilkan dari dana masjid. Nah itu kalau kita rujukkan kepada Bunyatul Mustarsyidin, rokok, kopi aja boleh, apalagi memberikan baju koko buat para jamaah, maka itu lebih boleh dibanding kopi, karena kopi itu sifatnya habis, cepat ludes, cepat rusak, sedangkan baju koko itu awet dan bisa dipakai untuk sholat berjamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjang lebar yang diulas oleh Kiai Gadot dari Ketua Surya kelompok 10. Tapi perlu kita lihat tadi, jadi yang di deskripsi itu kepada individu, kepada seorang pribadi, boten lil maslahatil ummah. Jadi kalau tadi yang pertama ya Mahfud itu kan tidak boleh, karena memang yang dilihat itu dari seorang takmir, entah ketua, wakil atau siapapun, lalu meminjamkan ke seorang pribadi. Sementara dari Gadot yang diungkap dari beberapa referensi rujukannya itu ada stressing yang kula jenengan sedaya semrapi napa? Itu li'imaratil muslimin, untuk kemakmuran banyak orang. Sehingga dari beberapa marji yang beliau sampaikan itu semuanya menyatakan boleh untuk menggunakan dana masjid, tapi di umumil ummah, di imaratil muslimin. Jadi kita pertanyaannya kan untuk seorang diri, ngerti nih? Nah, ini sing perlu kita tinggali. Tersebut ini kapan diberikan untuk seorang diri. Nek untuk maslahatul ummah, insya Allah niki sing disampaikan ya Gadot tau asbak, kopi, bahkan nek saged yetur kan rokok bisa ndak jadi. Betul apa-apa nek niku. Karena untuk maslahatul ummah. Tapi tenggone asilan niki untuk seorang pribadi. Jadi umpama Takmir An-Nur nyambutaken teng kula seorang diri disambuti 5 juta.
Nah, ternyata kula mboten bayar-bayar utawa rada bulet lah ngoten. Nah, jadi pertama meminjamkan ke seorang dirinya itu yang kita tekankan gitu. Apakah boleh? Nek kapane sing disampaikan mau kan lebih kepada li'imaratul muslimin ngoten nggih. Ya gadat nggih. Nggih, atau ditambahkan monggo. Ya, saya tambahkan sedikit saja. Boleh kalau dia seorang hakim. Jadi itu tanpa kesepakatan, karena dia itu imamul mukminin, imamul muslimin. Itu tetap boleh. Bahkan tadi saya sebutkan meskipun tanpa ada unsur darurat, kalau dia seorang hakim. Yang kedua, boleh itu pribadi kalau bi'idnil wakif. Bi'idnil wakif itu artinya begini, misalnya ada orang nyumbang misalnya sak meter masjid, biasanya di nopo istilah ngoten niku dilelang 2 juta sak meter misalnya. Nah, ketika ngasih itu kita minta izin, Pak, kulo sini disiang sama. Kalau seperti itu kejadiannya, maka boleh. Itu bidil wakil, dia pun saman sile dhisik, tapi gini pun saman sahur sama mabuk masjid. Itu kalau kejadiannya seperti itu. Makanya gitu, keluasan di dalam menanggapi situasi al-waqi'iyah ini memang harus kita munculkan. Nah, apa yang saya sampaikan secara garis besar ini adalah solusi. Gitu. Solusi dari sebuah pertanyaan yang mungkin jangan begitu gitu. Jangan sendirian. Kalau sampean itu di dalam sebuah organisasi ngambil keputusan, jangan sendiri. Nah, ini jawaban yang ingin saya sampaikan itu begitu. Kalau sampean sendiri, ya tidak boleh. Apalagi sampean tidak mempertimbangkan siapa yang ngasih uang. Terus kemudian sampean mewakili siapa. Dana itu sampean terima untuk siapa. Nah, itu semua kan harus dipikirkan semua. Kalau secara pribadi di ngawur, ya apapun yang ngawur ya pasti nggak boleh. Gitu maksud saya. Saya ulangi ya. Jadi kalau pribadi di teman-teman sendiri tanpa mempertimbangkan apapun yang ngawur ya pasti tidak boleh. Saya kira itu. Matur nuwun. Jadi ada taksilianya, ada rinciannya. Tapi perlu kula panjenengan sedaya semrapi. Ini masih dari beliau. Mungkin ada yang lain yang punya referensi, punya marojik pintu yang mungkin tidak sama seperti yang disampaikan oleh Kiai Gadot. Nah, tenang ya. Jadi mungkin monggo itu nih. Monggo. Iya, apa ya? Iya. Teng wengking. Nggih, monggo teng wengking alhamdulillah. Oh nggih niki karena keterbatasan kabel nggih. Monggo Yai teng ngajeng Yai. Niki teng kiri niki lho kosong. Mriki Yai, monggo teng mriki sebelah kiri. Mriki teng mriki. Nah, niki lho ten space kosong. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan masalah. Nama saya Hamzah. Saya juga orang lulus di sini. Saking pundi? Yai Tetap lulus. Jadi saya selaku bendahara rasis di NU Kabupaten Sukodono. Pertanyaan yang akan saya ajukan, saya tidak banyak lebar, berkaitan dengan sumbangan ke masjid. Bagaimana kalau sumbangan itu kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak halal, kemudian disumbangkan ke masjid. Kita selaku takmir masjid, apa ditolak, apa bagaimana cara penerimanya atau penyampaiannya supaya ini tidak tidak mengandung atau tidak menyinggung perasaan orang lain. Apa kita tetap terima atau ditolak? Saya kira demikian itu. Kebetulannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kiai saking dungus Kiai pengurus Lazisnu. Menawi kita pirengaken kalau wau boten nambahi jawaban, tapi malah jaluk pertanyaan. Dan ini menyelesaikan masalah tambah masalah, atau nggih? Jadi kan menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Tapi alhamdulillah pun disampaikan untuk sementara ngapunten kula nyuwun izin jenengan. Pertanyaan beliau niki perlu dijawab napa dipending nggih. Pending nggih. Jadi kita fokus ke asilah nggih. Ngaten sepakat nggih. Nggih ngapunten Yai. Dados sementara pitakonin jenengan untuk sementara dipun mau kufaken nggih kita fokus ke masalah niki. Jadi kita tuntaskan. Nggih, pertanyaan jenengan alhamdulillah sampun dipun tulis kali notulen, nggih sampun ditulis dan ini menjadi bahan kita insyaallah sekaligus ini saya sampaikan sedikit nggih di LBM untuk periode berikutnya itu mencari masalah-masalah dugi ranting-ranting mangke dan insyaallah nanti untuk periode berikutnya as'ilah itu akan kita tampung dan kita godok dulu dengan tim lalu kita sampaikan semisal ini tadi pertanyaan ini pertanyaan dari dungus atau ranting dungus begitu nanti untuk kedepannya kalau untuk periode ini karena kemarin sifatnya doruriyah kita buat sendiri di tim LBM jadi saya berharap nanti kalau jenengan ada masalah-masalah bisa disampaikan ke kami untuk kami godok dulu kita tinjau yang lebih pas yang mana untuk kita bahas di Basul Masail pada periode berikutnya. Ngoten nggih. Jadi ngapunten Yai untuk asilah jenengan sementara dicatat riyen untuk menjadi bahan di kemudian. Nggih, kawula berharap ada tambahan yang lain dulu mungkin bisa sepaham atau tidak sepaham kan. Kalau dari Mahmud tadi intinya boten asal ngoten nggih, tidak boleh. Tapi kalau dari Gatot masih dipun pilah-pilahin. Kalau yang boleh tadi itu kan dengan beberapa surut, ya, beberapa syarat. Kira-kira kalau jenengan iki iso ada di kodi atau di antara kalau jenengan sedaya napa dados kodi, jadi penguasa agese mboten. Biidil wakil niki golek izine teko sing makofaken, nggih mboten mesti menemukan. Sing umum, nggih niki kan kita bicara realita di masyarakat umum niku ini wau, nggih mboten enten menguasai terus wakifi rata-rata bahkan pun sampun sedo. Nah kemudian pinjeme pribadi sing jadi masalah biasa ini kok takwire niku wis kadung wabi kali sing nyambut tak kata tak gadi selangi niki sungkan diselangi masih jadi masalah dalam masalah hukum. Lho niki sing kula panjenengan sedaya bareng-bareng batasi. Monggo intune. Nggih, monggo Yai. Sepikire yang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mateng para wali, para ulama, para hadirin kang kula muliaken. Pertanyaannya, apa boleh bendahara masjid pakai uang masjid tanpa musyawarah pengurus-pengurus? Yang penting pada saat kebutuhan masjid dan lain sebagainya selalu siap. Terima kasih. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai sinten asmanipun Yai? Arifin Paring Masangan Wetan. Inggih matur nuwun. Wah singkat padat wonten nggih. Wonten paroji. Wonten nggih. Nggih, jadi Yai Arifin menyampaikan kalau untuk pinjam niku menurut beliau boleh dengan catatan disepakati oleh ketakmiran. Ngoten nggih. Nggih, jadi podo-podo semerape nek pinjam istilah sama ki ada keterbukaan. Ngoten. Iku beliau cuman dereng enten marojik sing disampaikan. Iya, matur nuwun sangat nggih Arifin. Monggo lintune. Nggih. Iki ngapunten iki wau kula ningali pas sing mriku. Kedap nggih jenengan nggih. Saking wingking ketinggal pas. Maju mawon riyen Yai. Niki sebelah kanan rada kosong. Monggo kabel rada terbatas nggih. Nggih, kabel rada terbatas. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Soha saking Paduman Kadet Surya. Alhamdulillah. Oke, kula ngadapi memang dari Ustaz Sinten itu
memang banyak dan saya kan yang terperluan itu hampir sama. Cuman saya menggarisbawahi saja, kalau menurut saya itu meminjam uang masjid, kalau memang masjid itu sudah tidak membutuhkan. Jadi karena mungkin sudah kebutuhan sudah cukup, pembangunan sudah cukup, kalau memang sudah tidak pada waktu itu dibutuhkan, ini boleh dipinjamkan dengan syarat seperti tadi, yaitu dengan izin dari ketakmiran, terusan juga nanti harus aman, istilahnya yang meminjam itu orang yang punya, istilahnya sewaktu-waktu diminta itu bisa, sehingga nanti tidak terjadi nanti permasalahan yang kedua tersebut. Terus yang ini yang kami dapatkan, bahwa termasuk seorang wali itu terhadap yang diterima itu dia itu berhak untuk mentasarufkan untuk kemaslahatan terhadap yang diwali. Wa hifdzu malihi wa istimnanuhu wa beberapa jadi itu istilahnya jogo barangnya boleh, terus di samping kita sampai sekira barang itu ada kemaslahatan yang kembali kepada organisasi. Itu betul apa? Oh, tuh. Terusan itu mulai kadang itu, terus lagi ini, yang saya dapat itu agak pikirannya ada bermasalah di sini seperti ini. Kalau meminjam tapi kepada dirinya sendiri, ini baru ada khilaf. Minjam tapi pada dirinya sendiri. Aku takmir terus aku minjam sendiri. Ini baru ada khilaf. Istilahnya bagi yang ngutangi karo sing diutang itu wong siji. Bisa ya, kan ya? Aku ngutangi tapi tak utang dhewe. Mergonya gitu. Ya ini baru ada khilaf. Ya khilaf kalau menurut Imam Syafi'i ini tidak dibolehkan. Jadi harus orangnya lain, antara sing ngutangi karo sing diutangi itu kudu sendiri-sendiri. Tapi untuk ulama yang ini menurut Imam ini kan Imam Sinten Ibnu Qafal ini memperbolehkan walaupun satu orang dia itu statusnya sebagai jenengan pun sing ngutangi yo sing nampa piutangan. Tapi namun cuman satu atau ulama satu yang mayoritas Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Jadi pada dasarnya kalau saya itu jenengannya tetap memperbolehkan bahwa uang kas masjid atau musola yang sekira masjid itu sudah tidak pada waktu itu tidak membutuhkan uang itu dipinjamkan, yang penting ada kemaslahatan yang kembali kepada organisasi tersebut itu boleh, tapi dengan cara-cara seperti tadi harus mufakat dari seizin daripada si takmir dan misalkan nanti jenengannya ini kewau tadi izin dengan takmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, alhamdulillah matur nuwun Yai Sultan saking Katib Suriah Panjunan nggih. Alhamdulillah panjang lebar ya, ada tetap nggih rincian-rincian beliau. Jadi salah satu di antara yang membolehkan itu kalau memang tarju li maslahatil ummah. Jadi ada pengembalian yang nanti untuk kemaslahatan ummah. Ada yang menarik menurut kawula di antara yang beliau sampaikan tadi itu tadi. Jadi antawisipun yang meminjami dengan yang pinjam niku wonge siji. Wah ini bisa jadi terjadi loh nggih, ngapunten. Karena jadi bendahara, nggih, karena jadi bendahara kan bagian nyekel duit nggih. Lah diku nggih akate nggih nyelang aku tak selang duit masjid iki dhisik. Lha iki malah jadi lebih masalah lagi kan nggih. Lintune boleh jadi mboten semerap, itu sing semerap.
Tapi alhamdulillah beliau langsung mengambil dari marojih kelompok Syafi'iyah yang memang tidak boleh meminjamkan pinjaman dari satu orang ke orang itu juga, istilahnya lebih tidak dibenarkan. Tapi ada beberapa yang tadi dinyatakan boleh dengan catatan, tapi kalau tidak seperti itu berarti tidak boleh. Nek ningali beberapa yang sudah Jalan sampaikan itu ada beberapa perbedaan. Niki napa masih perlu ada tambahan lagi atau kita kembalikan ke musahih? Masih enten malih pinten-pinten dari beberapa pendapat yang sudah berkembang di acara Fathul Masail tadi, di antara ansal kali boten ansal dengan beberapa syarat-syarat kalau mau mungkin masih enten malih. Oh nggih, jenengan wau monggo. Banyak pahamnya nanti kita bahas. Nggih, betul nggih. Monggo Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula singkat mawon, kula udah Ngapunten dengar naminipun sinten pertanyaan. nggih? Naminipun Kula Pak Zaini Pak Zaini nggih. Wilayut. Wilayah nggih monggo Yai Zaini. Kula udah pernah ditanya tentang masalah pinjam dana masjid. Minta maaf sebelumnya, referensinya, marjeknya, dalilnya berlanjut. Saya lupa dalilnya. Tapi saya pernah buka kitab gitu. Nggih. Karena saya tidak mendukung dengan program yang seperti ini. Cuma saya semangat, senang bahas ilmu, senang. Jadi pernah saya ditanya, saya jawab boleh uang masjid digunakan untuk orang muslim, baik itu pinjam atau dikasih, boleh. Marjeknya bisa saya berlanjut kapan-kapan, saya bukakan lagi. Apalagi dipinjam, dikasih loh boleh, atas nama orang itu sering ke masjid, sholat berjamaah. Sampun dugi kula pernah ditanya oleh pengurus-pengurus masjid. Saya jawab boleh, yang mana orang yang pinjam orang muslim, tidak ada persyaratan untuk untuk izin, itu yang saya tahu. Malah dikasih uang masjid itu untuk orang yang menghidupkan masjid, itu boleh. Sekian dari kula menawi angsal, mungkin kula tinggalkan kitabe kula set. Supi kula, karena saya ini dari Madura, langsung di sini, belum pulang. Masya Allah. Karena di Madura ada acara tadi. Iya, alhamdulillah. Belum pulang sama sekali, langsung sini. Aku seneng bahas ilmu, seneng. Mulai dulu saya sangat senang. Nggih, Yai Zaini terus. Matur suwun dugi kula seneng bahas ilmu, ku seneng. Wis dugi kula menawi kurang lebih ini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Zaini niki ahwan nggih. Ahwan saking Ranting Wilayut. Alhamdulillah beliau jauh-jauh dari Madura, belum sempat istirahat, belum pulang gini nggih. Langsung mriki, tapi pun natus nggih. Alhamdulillah saking semangatnya di tolabil ilmi nggih, kali mikir umat niku lho nggih, luar biasa. Sami Gus Dewa tadi nggih ngoten. Piyambake mulai injing niku wonten kegiatan wonten salat subuh, tarbiyah tengene pondoke, lajeng tengene Mbak Udi wae. Teng Tanggulangin terus teng Mbak baru teng mriki. Niki keempat nggih, titik yang keempat niki nggih. Nggih, masyaallah. Niki mangke matur dhuwur enten acara malisan ya nggih. Sekarjangan langsung teng Probolinggo. Luar biasa nggih, mugi-mugi jeripaya dan khidmate panjenengan sedaya dibarengi kare ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih, matur nuwun Yai Zaini, pada prinsipnya beliau melihat dari beberapa marajih yang pernah dibaca, cuma nama kitab dan takdirnya beliau belum menyampaikan saat ini. Intinya angsal, itu menurut yang disampaikan. Bahkan beliau jangankan diweneno ae angsal, tapi dengan catatan diberikan kepada seorang muslim yang taat ibadah, terutama yang aktif ke masjid.
Ya, alhamdulillah ada tambahan beberapa pendapat yang beda banyak dari yang pertama. Seperti tadi enten malih. Apa sampun kita serahkan teng monggo jenengan damel mik nggih. Monggo apa damel mik niku nggih. Monggo sangat Pak Mahmud. Karena ini hukum, saya pribadi menyatakan bolehnya itu artinya tadi saya katakan ditegaskan, artinya itu haram atau makruh. Ini hanya boleh menurut saya nggih. Kalimat boleh kan siapa ya, simple ya. Nggih. Padahal kita pribadi mikir dampaknya. Ya oleh-oleh aja ngajen. Dari tadi sampaikan pribadi loh tak apa-apa. Kita mikir dampaknya. Jemok boloe, jemok adike nung jalo. Kalimat jemok itu kita menginginkan hasil ini katakanlah dipertegas. Haram menjauh. Ini saya sangat mendukung sekali masukan dari Ketua 10. Kalau nanti kita nggak muruin jenengan hasil musyawarah pagi ini, masukan-masukan dalil ataupun kitab itu nanti diringkas jadi satu buat kita untuk memberikan ilmu ke teman. Artinya namanya teman walaupun satu takmir itu loh, saya yakin nggak akan sama. Melulu-melulu ya apa dalil ya apa sing dhewe lho aku non saya ya terserah ya, kita yang penting kita memberikan masukan. Ini hasil musyawarah bersama, tidak boleh toh menjenengan satu pribadi itu menganggap itu malah itu terserah, yang penting kita memberikan masukan. Jadi ini betul, tolong nanti kalau menghasil ini final yang kata-kata saya sampaikan boleh tidak boleh itu haram atau makruh pribadi kan tidak musyawarah antar takmir. Mohon nanti penjelasan seperti itu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun nggih Mahmud kangge padepoh menegaskan untuk simpul dari Fathul Masail kita, terutama as'ilah pertama, poin pertama. Kan itu ada 2 poin. Jadi poin pertama adalah boleh atau tidaknya, tapi pengertian tidak itu hukumnya tidak itu haram apa makruh. Kalau boleh itu mubah atau nawa sunnah. Nah, mungkin begitu barangkali itu yang beliau inginkan. Ya, tentu ini hasil kita bareng-bareng ya. Kalau tadi disampaikan oleh Gus Dewa apunten Rasul Wahid tentu laisa sawain biroksil aksar. Jadi kepala satu itu nggih ngapunten gak padha karo banyak kepala. Lah ngoten to nggih. Intine ngoten. Niki alhamdulillah kaula tingali di absensi kehadiran ini ada 25 yang hadir ya, mulai dari Suriah kalau mau Tanfidia bahkan semuanya yang sudah ikut menyertakan daftar hadirnya ini ada 25. Mungkin sing dereng niki tim LBM kalau mau nggih dereng ngisi daftar hadir karena mungkin lebih dulu juga tidak sempat misalnya ningali niki setidaknya ada 30 kita yang hadir. Untuk beliau ngapunten perlu saya sampaikan biar tidak ada suudzon kok Yai Ibad mboten enten, Yai Mahmud Markata mboten enten, terus Yai Nasrullah beliau niki mau nggih ngoten nyempatkan waktu karena Yai Ibad niku hari ini harus melantik pengurusan ISNU teng kantor MEJ. Nah, Yai Hisnuwa tadi, Yai Nasrullah wonten kegiatan teng IBM. Jadi beliau repot ngoten, alhamdulillah niki tasih ada beberapa di antara jenengan yang ada di majelis Fathul Masail Masjid An-Nur Sukodono. Baik para kiai, para ustaz, kita lanjut untuk kita taslimkan ke bagian musahih. Badan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yai, para hadirin kang kula hormati, kula badhe nyampeaken napa
napa ingkang dipun sebutaken wonten kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karangipun Ibnu Hajar Al-Haytami juz 2 halaman 378 sampai 379 terkait dengan masalah yang pertama. Kalau mau saken soal riyen nggih, cek jelas mangke. Wasuila kalau mau rati alon-alon nggih, cek saged dipahami. Wasuila an syakhsin indahu darahim liyatimin aw li ghaibin aw li masjidin wa nahbihi. Wal yatimu wa nahmuhu ghairu muhtajin laha fi dzalikal waqt. Jadi pemahamannya menika ada seseorang di tangannya ada uang. Uang menika miliknya yatim atau orang yang tidak ada di tempat, yang orang itu nitipkan ke seseorang itu, atau masjid atau yang lain-lain. Sementara uang yang ada di tangan seorang menika ghairu muhtajin fi dzalikal waqt, tidak dibutuhkan pada saat itu. Terus pun dijawabani terusannya fa'aradal qayyimu wa nahmuhu iqradaha. Lalu kemudian takmir, pengelola dan sebagainya itu mau meminjamkan iqradaha, mau meminjamkan dirham atau uang kalau di Indonesia rupiah, awit tasarrufa fiha bi raddi badaliha, atau melakukan tasarruf dengan harapan bisa menggantinya. Jawabannya terus bunyi fa'ajaba Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami iqradul wali mala mahjurihi fihi tafsilun. Wonten tafsir kados ingkang panjenengan sebutaken niku wau, wa huwa annahu yajuzu lil abi wal jaddi wal wasiyyi al-iqradu, boleh meminjamkan khusus tengriki niki bagi bapak, mbah ataupun orang yang menerima wasiat, al-iqrad, menghutangkan uang tadi, baik itu uang masjid atau uang yatim atau orang yang ghaib. Tapi ada had, ada batasan inda darurati, ketika darurah. Nah, teng ngriki ngapunten, darurah menika dibatasi teng ngriki niki. Nggih. Linah bin au harikin au iradati safarin, karena takut kena jarah atau karena takut terbakar kalau tidak dihutangkan atau tidak ditasarrufkan, au iradati safar, atau yang qayyim tadi ingin melakukan perjalanan yang mungkin kalau perjalanannya jauh lalu kemudian tidak ada lagi orang yang merawat harta tadi, niku boleh masuk dalam kategori darurah. Wa fi ghairi dzalik la yajuzu, tetapi sang selain tadi tidak diperbolehkan tengene gini. Berarti hukum dasarnya tidak boleh. Hukum dasarnya nggih tidak boleh. Bolehnya tadi inda darurah. Dan darurah pun di sini di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah lil Ibnu Hajar Al-Haytami menika dibatasi ngapunten niki. Niki rada ketat niki. Benten mangke sing disampaikan teng Al-Mustarsidin nggih. Kemudian selanjutnya walil qadhi al-iqradu mutlaqan, tetapi bagi hakim boleh menghutangkan secara mutlak. Niki teng gini. Cuma menurut Imam Al-Asnawi dan Imam As-Subki menika tasih dibatasi, tidak boleh sewenang-wenang bagi qadhi untuk menghutangkan, bukan menghutangkan kepada dirinya, menghutangkan kepada orang lain dengan putusan hakim. Artinya, kaul yang pertama boleh bagi hakim meminjamkan harta yang tadi, harta yatim, harta masjid dan lain sebagainya, tetapi ada imam yang ketat, Imam Al-Asnawi dan Imam As-Subki tidak memperbolehkan. Artinya,
qadhi tidak mutlak dalam hal memberikan hutangan tadi. Lalu kemudian berarti tengeri itu wonten batasan-batasan nggih ngapunten iki. Rati ketat nih. Kemudian di dalam I'anatul Talibin juz 3 halaman 184 menika diberikan semacam kasus waqa'a as-su'alu fid darsi amma yujadu minal asjari fil masajidi wa lam yu'raf hal huwa waqfun aula famadha yuf'alu fihi idza jaffa. Niki kasusnya ada di pekarangan masjid, lalu kemudian ada pohon yang kemudian mati kering, lalu kemudian tidak diketahui apakah pohon yang sudah mati ini masuk wakaf ke masjid atau tidak. Maka wadh-dhahir min gharsihi fil masjid annahu mauqufun. Tapi tampaknya yang bisa dilihat secara kasat mata wadh-dhahir min gharsihi fil masjid annahu mauquf, karena ditanam di dalam pekarangan masjid, di dalam wilayah masjid, berarti dia mauquf. Di sini fayuhtamalu jawazu bai'ihi wa sarfu tsamanihi ala masalihil masjid. Karena tadi tidak ada orang yang bisa menjamin apakah pohon yang bisa dimanfaatkan itu tetapi mati kering, lalu kemudian tidak ada yang bisa menjamin apakah itu juga wakaf untuk masjid atau tidak wakaf untuk masjid, maka fayuhtamalu jawazu bai'ihi wa sarfu tsamanihi ala masalihil muslimin. Kalau begitu boleh untuk masalihil muslimin. Kalau tidak ada jaminan bahwa pohon yang mati yang besar yang bisa dimanfaatkan itu ternyata bukan untuk, tidak ada yang menjamin bahwa itu adalah wakaf untuk masjid. Nah, tetapi di bawahnya dikatakan wa in kana waqfuhu ala khususil masjid in kana asarfuhu li ghairi. Di dalam kitab I'anatul Talibin, kalau jelas-jelas diketahui oleh qayyim atau oleh orang di masjid itu bahwa pohon yang mati tadi itu adalah masuk kategori wakaf untuk masjid, intana asarfuhu li ghairi, tidak boleh mentasarrufkan itu untuk selain masjid. Jadi kalau jelas-jelas wakaf untuk masjid tidak boleh, tetapi kalau tidak jelas ada iltibas maka boleh lima solihil masjid dan boleh lima solihil muslimin. Termasuk dalam kitab Bughyatul Mustarsidin memang agak ringan. Kalau misalnya dalam konteks ini tetapi tidak ikrot, tidak menghutangkan harta masjid. Kalau seandainya sudah menjadi tradisi di dalam suatu masjid bahwa setiap kali ada acara mengambilkan uang infak dari masjid, bukan uang wakaf, maka diperbolehkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin seperti memberikan makanan, minuman, rokok atas di gua. Nggih, teng Bughyatul Mustarsidin nggih. Aksar. Tetapi bunyinya bukan ikrot nih, bukan menghutangkan dalam masjid, tetapi nyugui. Tetapi itu pun syaratnya di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan yang selama ini sudah terbiasa dan itu maklum, ya, sudah diketahui oleh masyarakat umum. Jadi kalau berangkat dari sini tampaknya memang ketat. Dan yang jenengan sampaikan tadi kalau tuh bisa ikrot, tapi kan biiznil wakif, ataupun nanti seperti ini juga harus biikroril qadhi dengan penetapan hakim kan. Berarti berat nggak aslinya. Tuh kok make dimusyawarahkan malih, make terus budi apakah ada celah untuk lebih meringankan. Nggih, niku mawon kang saya ingkang sakti kula aturaken dhateng panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saking musahih pertama ngene iku Kiai Dr. Ali Wafat iki pembina LPM MPC Sukodono. Nah, sekarang kita akan dengarkan juga dari Gus Tua, monggo mungkin bisa menyampaikan beberapa ungkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten
Nek cara nambahi mboten nambahi aja nih. Napa malah ngurangnya mboten wonten. Sebenarnya dari pendapat ini yang hampir sudah disepakati adalah ketidakbolehannya. Hampir di sini. Cuma ketika tadi ada beberapa ibarat yang menyampaikan bahwasanya termasuk yang dibaca dalam kitab Fatwa Kubra Ibnu Hajar, kebetulan kalau nggak ada, ya. Itu hampir, andaikan ngapunten ya, itu kalau dilanjutkan lagi takbirnya justru menjawab saking apa yang tadi itu, hutang untuk pribadi itu ada di kitab Fatwa Kubra itu, hutang untuk sendiri. Bahkan di sana itu ada pada konteks bahwasanya tidak boleh karena kalau dalam bahasa wakalah itu littihadil qabid wal mukbid atau littihadil mujib wal qabil. Dia statusnya dualisme. Ya sudah disangkan. Kemudian untuk menanggapi masalah ini, tadi sempat ada muncul ibarat bahwasanya boleh ya jika ada maslahah. Yang perlu kita pertegas sekarang adalah kira-kira dalam konteks ini apa maslahah yang kembali kepada masjid? Karena maslahah ini harus ya'udu lil masjid. Ya harus ya'udu lil masjid. Kemudian yang kedua terkait dalam masalah malul masajid. Ini ada perbedaan ulama. Yang pertama mengatakan ada 3, memang ada malul masalih, ada malul imarah, ada yang mal mutlaqah. Cuma di dalam kitab Bughyah tidak sampai, dalam kitab Qulyubi hanya 2, sampai disebutkan al-farqu bainal imarah wal masalih katanya ya. Sehingga dalam konteks permasalahan ini kalau imarah jelas ya sepertinya ya. Kemudian kalau maslahah yang jadi masalah adalah masalah ke masjid itu apa? Yang pertama, kalau memang ini mengatakan celah yang boleh, ini celah yang boleh, masalah ke masjid itu apa? Kemudian yang muncul di dalam ibarat itu adalah satu maslahahnya lil masjid dan tidak li umumil muslimin. Nah, dalam konteks sekarang kita waqi'iyah, ini kan pribadi gitu ya, non sewa. Ini yang pertama. Kemudian dalam kasus tadi non sewa, dalam masalah non sewa apa ya? Al muslimuna ala syurutihim huwa bisababil aqdi kalau dilihat ya. Jadi akadnya apa gitu ya? Dalam konteks kahwah itu diperbolehkan karena di dalam kitab Bughyah itu memasukkan minal imarah. Minal imarah nih. Dalam kitab Bughyah ini insyaallah kalau dilanjutkan nggih ngoten nggih. Jenengan sing gadah takbir kula sing mirengaken ngoten mawon. Tentunya lebih paham yang punya takbir daripada yang mendengarkan. Nggih, nun sewu. Huwa minal imarah. Jadi kenapa imarah itu bisa imarah pada batinnya berupa ibadah. Jadi semangat oleh yang ibadah bisa lil ihkam tadi, membangun dan sebagainya. Sehingga batasan imarah itu bisa pada 2. Kemudian kalau larinya kepada malul masoleh ini lebih umum. Ya. Uang masoleh bisa digunakan untuk masalah, juga bisa digunakan untuk imarah. Tapi imarah tidak bisa digunakan untuk masoleh karena ada batasan-batasan tertentu. Jadi kesimpulannya non sewu, kalau kita membahas itu, kemudian keberatan satu saya kayak Imam, kalau harus biidnil qadhi gitu, atau hakim dalam bahasa dalam bahasa mausu'ah fikih Kuwaitiyah, itu berangkat dari awalnya far'on yang dibahas tentang masalah berangkatnya dari Hanafiyah sebenarnya, saking Hanafiyah itu yang pertama. Kemudian dalam konteks al-qadhi di sini yang jadi masalah bagi kita adalah sebatas mana pengaruhnya. Kalau toh memang sudah ada qadhi itu secara umum, tadi istilah likasratil asghal ya ini. Kalau dalam kitab Fatwa Kubra, kenapa qadhi itu boleh? Likasratil asghal, banyak kesibukannya. Tetapi itu pun dirot oleh Imam Al-Isnawi dan Imam As-Subki. Sehingga beliau Al-Isnawi dan Al-Qadhi mengatakan bahwasanya qadhi pun kaghairihi, seperti selain qadhi. Sehingga tadi muncul bahwasanya bolehnya baik itu bagi mutawalli qayyim, karena malul masjid kamalil yatim, berarti al-qayyim atau nadzir takbir sama dengan wali yatim, itu boleh untuk menghutakan itu jika lidorurah. Dorurah ini
tentunya pertimbangannya darurat yang masalahnya kembali kepada masjid. Apa diutangno nggak pasti aman di masjid duiti. Ya, makanya terus boleh iradati safar tadi ya ini. Iradati safar itu boleh memang boleh karena masuk darurat. Karena dalam konteks wali di dalam kitab Buhya juga orang yang memegang uangnya uangnya muwali atau muwali yatim itu tidak boleh uang dibawa kemana-mana, tidak boleh. Andaikan ada yang hilang, doman dia itu. Jadi dititip duit dapat aman, diotong-otongan diutang lebih aman. Nih, diotong-otongan dihilang doman nih. Kalau tahu tidak aman dalam kitab Buya seperti itu. Makanya iradatus safar tadi boleh. Kalau memang dipandang saya bawa ke sana ini malah tidak aman ini malah. Ya aman ini diutang Nun sewu. Jadi kesimpulannya, nun sewu kok kalau ini nggak abot kalau mengatakan boleh. Makanya saya sepakat dengan beliau. Nek kate gawe keputusan sing rada abot ya cara pribadi ya apa kerenae kok. Tapi itu juga harus dibahas teknisnya. Kalau memang celah seperti ini seakan-akan melihat dalam kitab Fatwa Kubro untuk pribadi pun tidak akan pernah bisa diperbolehkan. Kalau melihat dalam Fatwa Kubro. Sehingga nun sewu masukan-masukan saking kula pribadi monggo lah jenengan boleh tidak setuju, tidak ada masalah bagi saya karena ini musyawarah katanya. Bagaimana hukumnya menghutangkan? Jawabannya tidak boleh. Monggo kalau jawabannya itu mau dibuat seperti maudhu'iyah, diperinci. Tugasnya boleh kalau darurat modelnya seperti ini. Karena dalam menjawab ada dua. Kalau wakiyah biasanya letter lex mari, tapi ada yang seperti maudhu'iyah. Artinya seperti makalah jawabannya. Dilengkapkan monggo. Oh, ini tertera agak dari semua ibarat-ibarat yang muncul itu dirumuskan menjadi satu. Ini lek cara kula luwih dijawab tidak boleh tidak ada masalah, tapi luwih nerimo, luwih lapang dada bagi orang yang membaca. Oh ternyata seperti ini, dan ini juga bisa dibuat panduan bagi setiap takmir. Nun sewu niki masukan saking kula jenengan terapi monggo mboten napa-napa. Tapi yang jelas itu saya tekankan satu masalahnya apa kepada masjid. Karena semua ibarat itu masalahnya. Kemudian darurahnya di mana? Kalau pakai yang boleh lid darurah. Sekarang dalam konteks yang ada darurahnya di mana? Ini juga tidak boleh kan masalahnya yang mengatakan kalau ada masalah itu boleh, masalahnya di mana? Kalau mengatakan karena daruratnya apa dalam masalah kita? Kita tidak akan membahas masalah yang di mana-mana, mungkin ada yang memang masalah memang darurat, tapi dalam konteks kita dalam asilah daruratnya di mana? Jadi celah itu agak sulit. Kemudian kalau toh memang pakai pendapat al-qadhi, kenyataannya dalam pendapat ini apakah hakimnya hutang atau tidak? Bukan. Andaikan itu hakim, ternyata ini juga dirot oleh Imam Al-Isnawi dan Imam As-Subuki. Ini celah-celah yang memperbolehkan tadi sampai di situ. Untuk yang pribadi tadi, di samping alasan tadi juga karena litihadil qabd wal muqbid itu bertenangsa. Dualisme posisi. Ngapunten. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah semakin terbuka kangge kula panjenengan sedaya. Asilai setunggal, masalahnya setunggal Pak. Tapi jawabannya kuat Langat tentang Dan itu kenapa? Karena memang ulama-ulama kita, salafus salif kita itu pun juga dilatar belakangi satu keilmuan yang berbeda, daerah yang berbeda, kultur masyarakat yang berbeda pula, sehingga munculnya beberapa takbir yang kula njaran sedaya tingali wau. Cara didamel lincing ngoten nggih jawabane kalih, lha ngoten nggih. Sampaikan dan beberapa persyaratan yang ada itu tadi. Nah, tentu ini menjadi bagian kula panjenengan sedaya untuk membahas karena rata-rata kula panjenengan sedaya selain jadi ketua Tanfidiyah Suriah juga jadi pengurus takmir masjid. Jadi nanti insya Allah dari hasil ini akan kita sampaikan kalau memang bisa menjadi final pada siang ini, kita akan ada kolaborasi dengan LTM, Lembaga Takmir Masjid, tanggal 26 Ahad 2 Ahad Mali. Dan nanti kita LBM ini kolaborasi dengan mereka, hasil yang kita bahas niki akan kita sampaikan di sana.
Dan kebetulan insya Allah LTM kan rata-rata pengurus ketakmiran masjid. Nah ini urusannya urusan masjid. Nah dua dari Musakhis yang saya sampaikan dari Yali Wafa sama Gus Dewa, ini dari Perumus. Mungkin ada tambahan? Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah ditegaskan oleh Musakhis kita jelas adanya. Pengelolaan uang masjid itu harus ekstra hati-hati karena pertanggungjawaban ukhrawinya. Ini ada satu takbir tambahan mungkin konten kitab fatwa Kubro wa annal masajida hurun yamliku fala yajuzu at-tasarrufu fihi illa fi maslahah ta'udu alaihi au ala umumil muslimin. Wa amma mujarradul maslahah al-khassah fala yaktafi biha fi bisidari fatadh annahu la yajuz illa bil maslahatil khassah bil masajid awil amma li umumil muslimin. Adapun masjid itu adalah merdeka, memiliki hak merdeka. Maka mentasarufkan, mengelola harta masjid itu tidak boleh kecuali untuk kemaslahatan yang kembali kepada masjid. Jadi harus digarisbawahi meminjamkan itu tadi boleh kalau maslahah kembali kepada masjid, tapi tadi harus dijelaskan apa wujud maslahah ketika itu dipinjamkan, harus konkret, harus jelas. Kalau di masjid di Yogoyudan di mana Jogja yang terkenal itu dengan dikasih jaminan itu ramai masjidnya, itu maslahah mungkin. Tadi menjamkan pada perorangan itu kita kan harus tahu persis. Kalau asalnya enggak jamaah jadi jamaah ya monggo. Tapi ketika enggak ada maslahah ya kita harus ekstra hati-hati. Dan jadi tambahan oleh tafibiha. Fatadhu annahu la yajuz illa limaslahah. Maka jelas sesungguhnya tidak boleh apa itu meminjamkan kecuali untuk masalah khusus masjid atau umumal muslimin, umumnya orang-orang Islam. Nah, ini ada kesimpulan tambahan, mungkin kita kiaskan dengan wakaf masjid itu la yajuzu ayakhudha min malil waqfi syai'an ala ayatminahu fa in fa'ala dominahu wa ikradu malil waqfi ka ikradi mali sabi. Maka tidak boleh mengambil dari harta wakaf apapun atas jaminan mengutangkan. Maka jika ia melakukan si pengelola itu maka ia menanggungnya. Jadi kalau ada takmir kok meminjamkan kepada orang yang sifatnya enggak kembali pada masjid tadi, maka ia harus menanggung jika uang itu tidak kembali. Jadi tambahan saking tim perumus apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Gatot, Kaleyai Ali, Kaleyai Gus Iwau, intinya harus ada maslahah yang kembali kepada masjid. Jika tidak, maka kita belum menemukan ibrah. Jadi belum menemukan ibarah yang meminjamkan secara mutlak tanpa ada kemaslahatan kepada masjid atau umuman kaum muslimin. Sebab kalau itu tidak ada masalah pada masjid, nanti semua orang bisa pinjam. Wah, fatal ini jadi di masjid. Berkaitan dengan koperasi. Alhamdulillah matur tak terasa ternyata pun jam 11 kurang 4 menit kurang lebih. Jam 11 padahal kalau mau dimulai sekitar setengah 10. Masya Allah luar biasa. Ini baru setunggal masalah. Tapi kita alhamdulillah nek ningali insyaallah hadiskan Nabi tafakkaru sa'atan khairun min alfi ibadati sanatin. Masya Allah mikir-mikir agama nih Gusti Allah sak jam mawon sak jam niku luwih sae katimbang ibadah setunggal tahun.
Jadi kalau lebih pun setengah jam lagi. Alhamdulillah. Coy ngeten nek kula jenengan kumpul kali para kiai lak ngoten lagi. Mikire bareng-bareng. Kate ya ambek mikir ya ambek ngerokok, ya ambek ngopi lak ngoten lagi. Sewante pokoke, sewante. Jadi kita piluwe sae katimbang ibadah setunggal tahun. Nggih mugi-mugi dengan santai kula panjenengan sedaya niki dadosaken tambahi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau selaku moderator tentu harus mempunyai ukuran tatib kalau kalau sampai akan terjadi dengan nek kapan niki mangke kisaran kita berhentikan 10:30 niki sampun jam 11 kurang 5 menit terus bunti niki sementara askilae tasih enten sing poin pertama askila 1 niku kan 2 poin nggih. Tapi kadese kalau sampun hampir dipun tambahi jawaban kali perumus ya Sya'roni wau. Jadi nek andekan kalau pun dengan sepakat ya, dari pendapat yang membolehkan tidak boleh maksud saya, yang tidak boleh tadi, maka siapa yang bertanggung jawab kalau itu sudah terlanjur dipinjamkan? Fa'indam al ya domanuhu ngoten nggih kalau mau takbir terakhir. Lah nek kapan sido diutangno ya sing ngutang ini ku sing tanggung jawab. Niku insyaallah sekaligus jawaban untuk askila pertama poin kedua. Ngoten. Sing poin pertama niku wau sing rada kathah jawabannya. Nggih. Akan saya kembalikan, jadi insya Allah kita sepakati dari beberapa menit setelah ini akan kita sudahi ini. Jadi berarti yang lain mauquf insya Allah pada pertemuan berikutnya insya Allah nanti akan kita lanjut bahas pertama. Kita berikan kesempatan kepada untuk Notulet membacakan hasil Fasul Masail kita siang ini. Monggo Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil musyawarah yang kita sama-sama lakukan hari ini, alhamdulillah dari beberapa konsultasi sudah menemukan titik temu. Sebenarnya jawaban yang sangat detail terperinci tadi sudah disampaikan oleh beliau Ustadz Gatot Wimban. Akan tetapi karena saya tidak membawa teksnya, jadi mohon maaf belum bisa mengulang secara ringkas. Secara rencananya ke depan Fasul Masail bagaimana takbir yang dibawa itu diserahkan ke Notulen dan Notulen bisa mengkaji, bisa meneliti, sama-sama tahu, terus bisa mengungkap ulang. Jadi sebenarnya tadi jawaban yang disampaikan sudah menemukan titik temu yang secara tafsil, secara terperinci, baik dari Musahih Dr. Ali Wafa juga sudah, terus dari perumus Yai Sya'roni juga sudah ditambahi, dari hasil catatan yang kami catat sesuai dengan musyawarah saya dengan Gus Abdullah Munawir. Jadi kesimpulan yang kita carikan, kesimpulan dari hukum bagaimana boleh atau tidaknya, ternyata dari sini dikatakan tidak boleh. Memperkuat dalil tidak bolehnya di mana? Nah, di sini jelas tadi sudah disimpulkan oleh perumus Yai Sya'roni bahwasanya di Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, terus Yai Ali Wafa bisa dibolak-balik nama kitabnya itu, cara menyebutnya nyuwun izin. Cuma dari hasilnya itu kan wa annal masjidah hurrun yang memiliki status masjid itu kan merdeka, tidak dimiliki oleh siapapun. Fala yajuzu at-tasarrufu fihi, maka tidak boleh menggunakan milik masjid. Bolehnya menggunakan itu di mana? Illa bima fihi maslahah, kecuali untuk kemaslahatan. Kemaslahatan yang bagaimana? Yang kembali ke masjid itu seperti yang dijelaskan oleh Gus Abdullah Munawir tadi adalah ta'udu alaihi ala umumil muslimin, yang kembali pada masjid dan seluruh kaum muslimin. Seumpama manfaatnya itu kembali kepada pribadi masing-masing, jelas tidak boleh
Wa amma mujarradul maslahah al-khassah, adapun untuk kemaslahatan khusus pribadi, fala yaktafi biha fi misli dzalika, maka hal itu tidak dinilai cukup, istilahnya tidak boleh untuk menggunakan milik masjid. Fattabihu annahu la yajuzu illa li maslahatil khassah bil masjid aw al amah li umumil muslimin. Maka fattabihu itu jelas tidak boleh menggunakan milik masjid kecuali untuk kemaslahatan masjid atau kemaslahatan untuk seluruh kaum muslimin. Di sini jelas ya, jelas. Terus dari sebuah catatan lagi, seperti barang-barang alat masjid. Contoh, ini keterangan tambahan. Seperti alat-alat masjid, karpet masjid, kursi masjid, ini bentuk barang ya, belum tidak benda, tidak uang. Nah, kadang-kadang kita ini teledor, minjam tangga masjid untuk pribadi, minjam karpet masjid untuk pribadi, minjam apa lagi Gus? Peralatan masjid untuk kurban, sound system. Bagaimana? Itu jelas tidak boleh. Karena apa? Di sini disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malyabari dalam kitab Fathul Mu'in, wala yajuzu isti'malu khusuril masjidi wala firasihi fi ghairi farsihi mutlaqan sawa'un kanat li hajatin amla. Wala yajuzu isti'malu khusuril masjidi, tidak boleh menggunakan alat-alat masjid, apapun alat-alat masjid itu tidak boleh menggunakan dipinjam. Wala firasihi, seperti contoh yang sudah jelas, karpet, fi ghairi farsihi mutlaqan, di luar tempatnya secara mutlak. Di luar tempatnya yang dimaksud adalah di tempat atau ada di dalam masjid untuk kepentingan masjid. Sawa'un kanat li hajatin amla, baik karena ada kebutuhan atau tidak, dalam arti hal ini adalah selama alat masjid, keperluan masjid dan barang-barang milik masjid itu kalau tidak kembali kepada masjid maka atau tidak dikerjakan di dalam masjid, hukumnya tidak boleh. Jadi sementara dari hasil catatan yang saya simpan, sekiranya mohon maaf saya belum bisa merangkap atau menerangkan secara detail apa yang panjenengan sedaya laksanakan. Nanti saya juga akan komunikasi dengan beliau, Bapak Ustadz Gatot Wimbanu. Saya minta takbirnya untuk apa? Dari hasil dari musahih beliau Pak Dr. Ali Wafa, bagaimana nanti kami bisa berkomunikasi menyatukan dari jawaban-jawaban kita kali ini. Tujuannya apa? Ketika sudah disepakati bersama, nanti dibacakan Fatihah dan nanti kita bisa mengedukasi, memberikan pelajaran kepada seluruh takbir-takbir masjid yang ada khususnya di Kecamatan Sukodono, umumnya dimanapun kita berada. Biar apa? Tidak terjadi ghillun unek-unek Allah, tidak terjadi fitnah antara satu dengan yang lain. Biar apa? Kita berjamaah, kita beribadah, biar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kepiran guys. Oh, Mikus. Non sewu, ini sudah lengkap. Cara kula pun cekap ngoten nggih. Tadi cuma ada tambahan sedikit. Ada pertanyaan saking jenengan iki laya juzu ki apa karepe ngeten nggih. Apa ndak oleh ki sing jelas haram-haram kok la juzu kok remeng-remeng ndak enak ngeten nggih. Non sewu, kalau tidak salah dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah itu ada keterangan ya juzu itu kalau di dalam bab ibadah bermakna yasihu, kalau di dalam bab muamalah makna yahillu. Berarti la yajuzu la yahillu, berarti tidak boleh ngeten.
Saking memang ada kaedahnya, jadi bukannya nggak pas nih, kayaknya pasnya ngoten kaedahipun gitu. Sawangan langsung haram-haram ngoten ya. Jadi la yajuzu ay la yahillu, la yahillu ay yahrumu berarti gitu ya. Kalau di dalam bab ubudiyah yasihu ngoten ya. Ale mboten krintu ngoten ngapunten dia mbotaken ya ini. Matur nuwun. Ngoten nggih kesane ana penekanan ya juju ki ya apa karepe ya. La yajuzu la yahillu berarti haram ngoten ya. Makanya kalau dilakukan tidak boleh karena masuk dalam konteks ikdam ya dengan bi'uqudil fasidah, melakukan akad yang fasid itu haram. Kalau dalam bab ibadah namanya at-talabbus bi ibadatin wasidah. Kalau dalam bab muamalah namanya taati bi'uqudil fasidah. Jadi ini bedanya istilahnya. Kalau dalam bab ubudiyah at-talabbus bi ibadatin fasidah. Kalau dalam konteks bab muamalah kita termasuk niki adalah at-taati bi ibadatin fasidah. Bahasanya lah ya juzu dikasane jelas ngapunten matur nuwun. Nyuwun sewu nggih, sebelum ditutup ya. Ini memang ada perkara yang penting dan ini nanti kejadian di desa saya sebenarnya. Kan ini nanti ada hall Pak Ustaz. Dan itu mau menggunakan fasilitas umum, fasilitas masjid kagem hall bersama, hall jamu jamek. Dan terpal masjid itu badhe diambil untuk kegiatan hall jamu jamek masyarakat desa itu dibeber teng kisaran makbar. Nah, itu ono apa termasuk diperbolehkan apa boten? Karena apa? Secara nggak langsung saya yang bertanggung jawab ngapunten iki. Itu untuk hall jamu jamek untuk Acaranya di luar masjid. Coba, acaranya di luar masjid. Nah, pripun itu tapi kan ada kemaslahatan umat pripun ini saya itu karena kejadian sebentar dari saya yang bertanggung jawab. Nah, mungkin nggih cepat saya mungkin panjenengan. Ini Ustadz Gatot, monggo. Ustadz Gatot Wimbanu, monggo di mic-nya. Ya ini mumpung ada yang lebih alim, saya mau gini, masalahnya kalau sudah terjadi banyak riwayat seperti ini, yang saya tahu itu al-khuruj minal khilaf mustahab. Nah itu solusinya adalah jam'ur riwayat, ya, menyatukan berbagai riwayat. Nah kalau menyatukan berbagai riwayat itu kan tidak mungkin kita tali mati, itu tidak mungkin tali mati, sama seperti NU itu ketika ditalimati oleh Kiai Ridwan Abdullah itu disuruh melonggarkan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Akhirnya jangan bisa lihat di logo NU itu talinya longgar. Nah kan, nah maka saya mungkin usul saja nanti keputusan-keputusan yang ada di Fasul Masail tidak talimati. Artinya hal-hal yang mungkin masih bisa diambil celah. Nah itu saya kira perlu untuk ditampilkan karena apa? Karena memang sudah ada takdirnya itu. Apa yang ada di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah itu seorang hakim misalnya itu min ghairi darurah. Saya baca tadi tanpa ada darurat apapun itu bisa itu mengambil keputusan untuk meminjamkan dana masjid gitu. Nah oleh sebab itu saya usul saja keputusan-keputusan yang mungkin nanti disampaikan itu kan menjadi sebuah fatwa. Jadi kalau Kiai Sahal itu kan sebenarnya kita orang NU ini kan disuruh berijtihad. Tapi ijtihad itu dalam tanda kutip menyeramkan. Karena orang harus paham Quran, hadis, ilmu nahwu, balaghah dan lain sebagainya, tafaqquh sahabat macam-macam. Nah, akhirnya karena kita dianggap tidak mampu, makanya tidak mujtahid atau tidak ijtihad kegiatannya tapi bahsul masail. Nah ini loh. Nah karena kita bahsul masail dengan orang segini banyak, sebagaimana tadi disampaikan kepalanya banyak, maka saya kira tidak bisa tali mati itu. Jadi boleh saja bilang tidak boleh, tapi boleh kalau begini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
Nggih, tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Jadi kalau memang dibuat seperti maudhu'iyah monggo, tapi jawaban itu sudah tertera di atas. Kemudian karena begini-begini monggo itu jenengan rumuskan. Itu bagiannya Notola dan tim Bahsul Masail MBC itu ya. Tapi yang kita sepakati satu posisi. Kemudian ketika kita non sewu ya ngapunten. Ketika pakai konsep al-khuruj bil khilaf mustahab itu mestinya yang dipakai yang tidak boleh ya. Karena ketika mengatakan tidak boleh, hampir sepakat ulama semua mengatakan tidak boleh. Lalu sing ngoleh karena darurat ini kan ono sing gak cocok. Makanya al-khuruj bil khilaf mustahab itu konsepnya adalah mana yang paling disepakati hukumnya. Di sini hampir yang disepakati tidak bolehnya kan. Non sewu dia pemahaman kalau al-khuruj bil khilaf dalam konteks dalam kitab Fathul Mu'in contoh semua seperti itu. Ono oleh dengan catatan iki enggak oleh dengan catatan sing apik ngapik sing ndak oleh karena enggak bolehnya disepakati. Namanya khuruj minal khilaf karena ketidakbolehnya yang disepakati maka mengambil ketidakbolehan ini hukumnya sunnah. Kalau ngambil boleh dengan catatan ini kan masih ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang tidak. Ini kan khilaf. Makanya khuruj dari khilaf tidak bolehnya sepakat. Ini justru konsepnya justru berbalik bahkan tidak boleh dipakai. Tapi cara paten cara wau niku ya monggo. Kalau kita memang dianggap biar lebih bijak jawabannya ngoten nggih. Monggo. Yang penting bagaimana cara menyusun redaksinya ngoten nggih, menyusun redaksi. Iki sarepotan ki ya Mbak. Kalau terus balak-balik dari akan bahsul masalah maudhu'iyah. Jawabannya itu soal maksimal 3 pertemuan, maksimal 2. 3 pertemuan niki. Pagi, sore, malam. Karena kita redaksi susun memang ya kayak makalah ngoten iki memang ya monggo dibuat dalam susunan waqiah cara menjawabnya atau maudhu'iyah istilahnya kalau di PWN atau PBNU maudhu'iyah. Jadi jawabannya memang seperti itu diperinci. Silahkan tidak boleh tapi andaikan begini ya monggo daruratnya cuma begini ya tetap dijelaskan ya. Ini tugasnya beliau yang ada di sini. Ya masukan saya tadi sudah sempat saya sampaikan itu sebenarnya. Cuma yang kita pahami sekarang adalah ketidakbolehannya dengan beberapa kata yang sudah kita bahas tadi bersama. Di matur nuwun ini pengalaman masukan juga bagi kami. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim semakin terang bagi kita tambahi ilmu cek tepat lakoni. Jadi kalau bagian saya bermaksud begitu dan karena ini bukan semata-mata untuk pribadi. Niki mangke kalau dia kan tanggung jawab teng umat. Lah ngoten nggih. Minimal umat kisaran di masjid iki lho ya. Iku alhamdulillah sampun ada tambahan beberapa mahoji dan argumentasi yang disampaikan. Insya Allah tim dari LBM akan melakukan simpulan dari beberapa maroji yang sudah disampaikan itu tentu dengan prinsip kita ambil yang paling arjah. Jadi apakah nanti itu boleh atau tidak itu nanti akan kita simpulkan beberapa maroji itu dan alhamdulillah kita setidaknya cara gampangan jadi pun sempurna buat jawabannya. Nah itu lagi jawabannya buat sempurna. Cuma tambahannya maroji niku kali alasan-alasan niku loh, yang perlu kita tambahkan. Sehingga nanti kalau jangan nyampaikan tengok di minimal ketakmiran atau masyarakat semerap nek sampean ngolei ya iki lho dasare nek gak oleh dasare iki. Lah sekedar karena tadi semuanya sudah begitu, kula panjenengan sedaya tetap sudah tahu kok seperti itu. Jadi kita pada kesempatan ini alhamdulillah 2 masail sudah terselesaikan dari 2 poin, insya Allah kedua-duanya sudah selesai. Kalau untuk yang kedua poin kedua, andaikan itu betul terjadi dipinjamkan, terus sing nyelang niku rada bulet, bahkan cenderung boten balekno. Lah sinten sing tanggung jawab? Nah, fa'in tafal ya domanu kan ngoten to ya. Sapa sing nglakoni berarti dalam hal ini sing pinjamaken wau, gini ku sing tanggung jawab. Insyaallah niku jawaban untuk poin kedua. Insyaallah kesimpulan dari Basul Masail pagi ini nggih. Jadi alhamdulillah. Jadi itu simpulan yang bisa kita
buat untuk pada siang hari ini. Jadi nanti mohon notulen akan minta kepada Ustadz Gatot atau yang lain yang tadi punya maroji untuk melengkapi jawaban, dan nanti Kiai Ali Wafa juga akan menyampaikan itu. Baik, sebelum kita tutup dan kita coba untuk taslim dulu kita sepakati sampun niku jawaban nanti untuk poinnya insya Allah nanti akan disimpulkan dalam bentuk redaksi tulisan yang mudah-mudahan lebih gampang difahami. Mohon Kiai Ali Wafa untuk membacakan Fatihah sebagai bentuk taslimnya kita, selesainya kita menyelesaikan satu masalah dengan 2 poin. Monggo Kiai. لابتغاء مرضات الله وشفاعة رسول الله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salah satu tradisi Baksul Masail kita itu kalau sudah diselesaikan masalah itu diserahkan ke Kiai untuk dibacakan Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan yang kita bahas itu betul-betul seiring dengan iradatnya Allah, ilmunya Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala mbok menawi enten salah khilafe kula jenengan baik dalam menyampaikan maroji atau menyimpulkan asal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Nggih, baik. Sebelum ditutup, saya lihat ini tadi daftar hadir rata-rata itu adalah ketua Tanfidiyah dan ketua Surya Ranting. Ini Baksul Masail yang kedua setelah kemarin yang pertama di pondoknya Ki Hadis. Untuk 2 atau setidaknya 2 bulan lagi kalau melihat ini sampun celak Ramadan, insya Allah sak badane Ramadan malih kinten-kinten ranting pundi sing siap untuk ditempati. Monggo barangkali ada yang langsung menyampaikan, jadi kami agendakan itu. Terus ini paling mboten insya Allah Syawal akhir ngoten nggih. Kalau Syawal awal mboten wantun. Cek kata halal bihalal paling mboten Syawal akhir atau paling cep amat mundur maling Dzul Qa'dah ikut. Terus pundi ranting pundi sing siap? Terus pundi? Enten ngene-ngene. Ngoten nggih. Oh, ngoten nggih. Ngoten nggih. Padha ae. Mbok menawa niku ana sing siap, wis kula seneng ngoten lho. Jadi kula tawaraken nek mboten nggih tetep mangke ngeten untuk menambah. Jadi karena kita ini insyaallah jene NU niku programe kuwata, kegiatane kuwata. Insyaallah sing kula semerap sing melibatkan banyak jamaah itu LTN sama LDNU nggih. Insyaallah kami akan mencoba koordinasi dengan beliau-beliaunya itu diupayakan kalau umpama LTN insya Allah yang dekat ini itu di daerah Soko perumahan Sukodono itu berarti kan Sukodono wilayah utara. Cek mboten mangke sareng-sareng mosok mari ngono ditekek nduk ngene Masangan utawa Sukomali. Kita berupaya nanti kalau bisa di daerah selatan. Ngoten. Termasuk LDN cek merata niku. Nah mangke kawula teng LBN akan berupaya koordinasi dengan LDNU sama LTN. Ngoten nggih? Nggih, dadi nuwun keikhlasan jenengan mangke menawi kawula kali tim silaturahim kados kalau wingi teng Kyai Muhim niku ngoten nggih silaturahim din. Walai sedikit banyak niku kaitane kesiapan beberapa hal niku lho nggih. Ngoten nggih. Jadi sampun cukup nggih. Kemarin itu saya diskusi kecil dengan Yai Turhan. Beliau guyon-guyon tapi rencananya berkenan untuk ditempati LBM. Dungus nggih? Oh, dungus. Pangapunten. Kalau jenenge mboten ngertos nggih. Nggih, berarti mboten nggih. Oh, nggih. Mengungkapkan mawon. Nggih, monggo.
Nggih, sampun ngoten nggih. Nggih, terus kita tutup untuk kegiatan Tahsil Masail ini alhamdulillah sampai 2 jam niki nggih. 2 jam tak terasa Masya Allah nggih, untuk menambah berkah dan manfaat pada majelis ini. Mohon Yaya Wafa untuk menutup doa pada kesempatan ini. Monggo. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع المؤسسين لجمعية نهضة العلماء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وجميع ذرياتنا من خيار أمة محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya kegiatan Tahsil Masail ini, maka berakhir pula kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan seluruhnya senantiasa diiringi hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon setelah selesai ini untuk foto bareng ya. Jadi mohon untuk tidak mundur dulu, kita bareng foto. Ini ada bannernya LBM. Jadi insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semuanya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.